Di sebuah desa yang selalu tampak damai di mata orang luar, ada malam-malam tertentu yang terasa berbeda. Malam ketika angin tidak sekadar berhembus, tapi seperti membawa sesuatu yang berjalan bersamanya. Di jalan kecil desa itu, di antara rumah-rumah tua yang lampunya temaram, terlihat satu sosok perlahan melintas. Langkahnya berat, namun tidak menimbulkan suara apapun. Seakan tubuhnya hanya meniru gerakan manusia, tanpa benar-benar menyentuh tanah. Sosok itu menuju sebuah rumah sederhana di ujung jalan. Rumah yang jendelanya selalu menyala, meski pemiliknya telah lama meninggal. Dan di halaman rumah itu, di bawah cahaya kuning yang seharusnya memberi rasa aman, seorang perempuan tua membungkuk sambil menyapu tanah yang sudah bersih. Gerakannya lambat, kaku, seperti dipaksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Wajahnya pucat, kosong, dan matanya tidak memiliki pantulan apapun. Dia adalah Bu Sarti, atau lebih tepatnya, yang tersisa dari dirinya. Dari kejauhan, seorang pemuda bernama Raka berjalan sambil menunduk, hanya ditemani cahaya ponselnya yang berkedip-kedip. Ia baru pulang dari rumah temannya, dan seperti biasa, ia melewati jalan yang orang-orang tua di desa selalu hindari setelah maghrib. Raka berhenti sejenak, ada sesuatu yang terasa janggal. Tanpa ia sadari, di pekarangan gelap di depan rumah kosong itu, ada yang memperhatikannya. Siluet hitam berdiri mematung di balik batang pohon. Raka menelan ludah. Bukan karena ia melihat sosok itu, ia belum menyadarinya. Tapi tubuhnya merespon sesuatu yang lebih kuno dari rasa takut. Insting bahaya. Di balik kegelapan itu, sosok tersebut perlahan memiringkan kepala, seperti sedang menilai apakah pemuda itu sudah cukup dekat. Raka mempercepat langkahnya tanpa sadar. Dalam kegelapan di belakangnya, sosok itu ikut bergerak, tidak dengan langkah, melainkan seperti bayangan yang bergeser ketika cahaya bergoyang. Raka berhenti, sekejap saja. Ia merasa ada sesuatu yang berdiri terlalu dekat di belakangnya. Begitu dekat sampai tengkuknya terasa dingin seperti dicium kabut. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Di balik salah satu batang pohon, siluet itu memiringkan tubuhnya sedikit ke depan. Seolah menikmati ketakutan pemuda itu. Seolah menunggu momen ketika Raka akhirnya sadar bahwa ia tidak berjalan sendirian. Pemuda itu akhirnya berlari melewati deretan rumah penduduk. Napasnya tersengal, namun ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti. Ia sadar satu hal, apapun yang ia lihat tadi bukan sekedar bayangan pepohonan. Bukan pula hal yang bisa ia jelaskan sebagai khayalan. Dan makin lama ia berlari, makin jelas perasaan itu, bahwa malam desa yang biasanya ramah, kini menyembunyikan sesuatu yang ikut berjalan bersamanya. Pemuda itu berhenti sejenak, mencoba menenangkan napasnya. Cahaya rumah di kejauhan terlihat menenangkan, tetapi tidak cukup untuk menghapus rasa dingin di punggungnya. Ia merasa ada yang berdiri di balik kegelapan, mengikuti setiap langkah tanpa suara. Dan meski jalan itu tampak kosong, ia tahu benar bahwa ia tidak sendirian. Pemuda itu berdiri terpaku. Ia tidak berani menoleh. Tetapi dari sudut matanya, ia melihat bayangan tubuh. Bukan bayangannya sendiri, bergerak pelan di tanah. Dan di saat itu, ia sadar, apapun yang mengikutinya sejak awal, akhirnya berdiri tepat di belakangnya. Dika terpaku. Saat ia berbalik, sosok hitam itu berubah menyeramkan. Dika pun lari meninggalkan desa itu dalam ketakutan.